Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya dasar kebijakan dari penggunaan dana APBN untuk pembelian atau pengadaan hewan kurban pada periode Idul Adha tahun ini? Apakah penggunaan PBN ini memang sah dan juga memiliki landasan administrasi negara? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada juru bicara dari Partai Gerindra, Bahtera Banong, yang juga merupakan anggota DPR, kemudian pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah, serta Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Iya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, kita masih menunggu Pak Marsudi untuk bisa bergabung, tapi tidak mengapa. Saya ingin ke Pak Bahtera dulu deh. Pak Bahtera, kami ingin mempertanyakan dan juga ingin membuat persoalan ini, isu ini menjadi lebih jelas. Nah, terkait dengan dana anggaran yang dipertanyakan oleh publik menggunakan dana dari APBN ya. Tadi sudah sempat disinggung, ini sebenarnya termaktub dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang keuangan negara. Tapi nominalnya Pak mungkin yang menjadi salah satu highlight. Karena kan saat ini kita tahu ya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Griman Rakabuming gencar mengampanyekan bagaimana efisiensi dan tepat sasaran ini dilakukan dalam pemerintahan. Silakan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah momentum Idul Adha, di mana bahwa kebiasaan kita di momentum Idul Adha itu ada semacam kita berkurban sebagaimana tentu perintah agama, dan ini adalah momen kita berbagi sama sesama, dan Presiden ingin menunjukkan bahwa negara hadir dalam setiap momentum keagamaan, dan apakah itu agama Islam ataupun agama-agama lainnya. Nah, bertepatan dengan Idul Adha ini ada momentum kurban, kemudian Presiden menyalurkan hewan kurban, bahwa kemudian ini menggunakan APBN, dan menurut hemat saya ini tidak ada sesuatu yang dilanggar ya, karena bagaimanapun kan bahwa undang-undang kita mengatur, Undang-Undang 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memang memegang kekuasaan untuk mengelola anggaran, dan disebutkan dengan secara eksplisit di pasal 6-nya ayat 2-nya bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu kemudian dikuasakan kepada menteri, pimpinan lembaga, terus kemudian kementerian negara, dan ya tertentu yang lembaga yang dipimpinnya. Dan pasal 11 juga demikian, bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Terus kemudian ini diturunkan dengan Perpres 148 tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara di Deputi Administrasi, dan memang sebenarnya ini adalah sesuatu yang lumrah, yang umum dipergunakan, karena Presiden itu kan adalah sebuah lembaga kepresidenan, tentu di sana juga dipersilahkan menggunakan anggaran-anggaran. Nah, terkait dengan bantuan kemasyarakatan, bantuan sosial kemasyarakatan ini dalam bentuk sapi, sebenarnya tidak hanya terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo, dan itu sudah berlangsung dari setiap pemerintahan sebelumnya juga. Jadi menurut hemat kami ini juga tentu Presiden punya kewenangan menggunakan anggaran, apalagi anggaran yang sifatnya dipergunakan untuk bantuan sosial kemasyarakatan. Dan bantuan sosial kemasyarakatan ini sebetulnya tidak hanya mencakup untuk bantuan sapi, ada juga bantuan-bantuan lain, misalnya bantuan rumah layak huni, terus kemudian bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu, dan menurut kami itu wajar-wajar aja dipergunakan oleh Presiden kemudian untuk membantu rakyatnya, apalagi ini adalah momentum Idul Adha, bahwa kita ingin agar seluruh masyarakat kita di momentum Idul Adha ini bisa merasakan sapi kurban dari Presiden, dan disalurkan ke semua daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan juga ada bantuan ke para pesantren-pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk menerima bantuan kurban ini. Jadi sebenarnya ini hal yang lumrah. Anggarannya juga dari anggaran yang memang diperuntukkan untuk bantuan sosial kemasyarakatan, jadi tidak ada sesuatu yang dilanggar. Jangan kemudian
keinginan atau presiden ingin membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga seolah-olah ini dipolitisasi untuk kepentingan atau agenda presiden, padahal kan ini untuk membantu masyarakat kita di seluruh Indonesia. Baik, memang itulah yang menjadi pentingnya dialog kita pada saat ini untuk meluruskan daripada isu ini terus menjadi bola liar ya dalam kesempatan yang baik kali ini. Nah, sebelum kita menyimak kumandang azan maghrib, saya ingin singkat saja mungkin ke Pak Marsudi. Kalau dilihat dari perspektif syariah, apakah persoalan pemberian atau pendanaan hewan kurban untuk seluruh wilayah Indonesia dari presiden dan menggunakan APBN ini ada permasalahan atau ada isu lain yang dilihat dari perspektif syariahnya? Bagaimana, Pak? Jadi begini, menurut saya bahwa Wamenseknek itu meringkas kata-kata dari sapi kurban bantuan masyarakat dari presiden menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Nah, itulah yang kemudian menjadi polemik. Hal ini sesungguhnya kalau dilihat dari sapi bantuan presiden untuk masyarakat, dilihat dari segi sisi syariah atau agama, itu tidak ada masalah apa-apa. Terlebih bahwa ada sandaran hukum yang memungkinkan bahwa ulil amri atau presiden itu bisa memberikan kepada masyarakat untuk dilakukan sapi-sapi kurban untuk kepada masyarakat. Itu satu. Nomor dua, kalau kita lihat dari sisi mekanisme penganggaran, tidak ada pelanggaran dari penganggaran. Ini semua patuh pada mekanisme keuangan negara yang tadi telah dijelaskan, yaitu ada undang-undangnya, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBN tahun 2025. Itu semua ada aturannya, undang-undangnya. Nomor 3, dari sisi manfaatnya itu nyata, jelas untuk masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Itu. Nomor 4, dari sisi momentumnya itu ya pas, kontekstualnya adalah Idul Adha. Itu. Baik, Pak Kiai. Kira-kira demikian. Baik, Pak Kiai. Nah, kita akan lanjutkan masih membahas terkait dengan persoalan ini, tapi kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan saya akan kembali melanjutkan dialog terkait dengan polemik yang tengah ramai dibicarakan mengenai pendanaan dari pengadaan sapi kurban pada periode Idul Adha tahun ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, Pak Kiai, silakan dilanjutkan. Tadi Anda melihat sebenarnya yang menjadi pemantik itu adalah karena singkatan yang dibuat oleh Wamenseknek dan juga sebenarnya kalau ditilik dari sisi syariah tidak ada masalahnya. Seperti itu ya Pak Kiai? Tidak ada masalahnya karena dari sisi agama atau syariah tidak ada masalah. Terlebih ada sandaran hukum yang memungkinkan bahwa pemerintah atau ulil amri itu bisa memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah rujukan kitab bahwa wayusanulil imami ayudohia min baitil mali anil muslimin badanatan. Bahkan disunatkan bahwa pemerintah atau presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa kurban dari Baitul Mal atau APBN. Nah, yang demikian ini sesungguhnya dari sisi syariah itu sudah dijalankan lama lah gitu kira-kira. Nomor 2, kalau dari sisi mekanisme penganggaran saya yakin ini tidak ada pelanggaran karena sudah ada di situ termaktub, bahkan ada peraturan pemerintah, presiden, peraturan kementerian itu bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga, dari sisi manfaatnya itu nyata, jelas untuk masyarakat, khususnya masyarakat Muslim itu. Nomor 4, dari sisi momentumnya itu pas kontekstual saat Idul Adha. Nah, yang semacam ini itu kita harus paham
kita harus memahami bahwa tasarruful imami ala ra'yah manutum bil maslahah, bahwa kebijakan suatu pemerintah atau presiden untuk rakyatnya itu adalah atas dasar kemaslahatan. Ini dianggap maslahah. Nah, dari segi hikmahnya jelas ini turut mensiarkan ibadah kurban di Idul Adha untuk kemaslahatan, maslahah. Jadi kalau dari pandangan segi agama ya insya Allah no problem. Hanya kalimatnya dari Wamen Seknek itu dari yang agak panjang menurut undang-undang, yang menurut kebiasaan sudah jalan, diringkas, maka menjadi masyarakat itu membuat polemik-polemik yang ada. Baik, gitu. karena disingkat ini menjadi pembahasan yang panas ya di ruang publik. Nah, kalau begitu ditilik dari perspektif kebijakan publik, Prof. Trubus, bagaimana analisa Anda jika memang kalau tadi Pak Bahtra mengatakan undang-undangnya ada, landasan hukumnya ada, dari sisi syariah tidak ada masalah. Kalau dari kebijakan publik, apa sebenarnya yang membuat persoalan ini menjadi isu yang lagi ramai diperbincangkan? Silakan, Prof. Baik, Prof. Trubus, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda. Mohon dipastikan telah terbuka. Oh, nggak bisa ya? Baik, kami sudah menangkap. Silakan. Nah, bisa. Baik, Halo? sudah. Silakan, Prof. Oke. Iya, menurut pandangan saya dari sisi kebijakan publik sebenarnya ini ada pemahaman yang tidak tepat di mana salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Kiai ada kata Pak Prabowo yang presiden. Kalau bantuan presiden saja saya sudah cukup, itu artinya sebenarnya ini kan rujukannya sudah jelas tadi dijelaskan oleh Pak Batra, itu artinya di situ peraturan Menteri Menseknek sebenarnya jelas di situ nomor 2 itu yang sudah tahun 2020 dan itu sudah dilaksanakan sebelumnya di era Pak Presiden Soeharto dulu Orde Baru juga sudah dilaksanakan itu dulu dari Tapos itu dulu namanya istilahnya sejak tahun 74 sudah ada itu dan kemudian hanya di era Pak Jokowi memang berubah Mbak, berubah dipahami itu bantuan presiden itu skema diambilkan adalah dari istilahnya itu APBN. Ini ada APBN. Nah, APBN itu sebenarnya kepentingannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, arahnya ke sana. Jadi ini sisi kemanfaatan publik kalau bahasa tadi Pak Kiai sudah jelas itu nyata gitu. Jadi ini kan yang kemudian Pak Prabowo ini hanya melanjutkan saja sebenarnya dari kebijakan sebelumnya Mbak. Sehingga kalau menimbulkan polemik memang ini lebih kepada pertama sisi dari nama Presiden Prabowo yang disebut itu, yang kedua dari sisi besarnya anggaran yang digelontorkan sampai 100 miliar itu, yang itu pun tidak terlalu jelas karena penjelasan Pak Zuri cuma bilang 100 tapi 100-nya berapa itu nggak jelas juga gitu. Jadi harusnya kan ini karena masyarakat kita ini sebenarnya ingin kebijakan itu dibuka secara transparan. Jadi transparan, akuntabel, meskipun itu sudah menjadi ya kewenangan pemerintah artinya untuk itu dan dasar undang-undangnya juga ada. Yang ketiga ini kan kebijakannya sifatnya political will ya, sifatnya top down gitu ya. Karena sifatnya top down memang seringkali publik itu memahami secara berbeda. Ini kan perdebatan antara sisi simbol agama dan satu sisi kebijakan publik sebenarnya. Bagaimana kebijakan publik itu bisa dipahami ketika ini konteksnya dalam konteks simbol keagamaan. Nah, menurut saya inilah tugas pemerintah ya dalam hal ini ke depannya ada bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak menimbulkan satu persoalan yang kemudian seolah bantuan kemasyarakatan sebenarnya bantuan ini kemudian dimaknai sebagai bantuan personal. Yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana menjelaskan bahwa ini sisinya adalah sisi kepentingan negara. Jadi negara hadir, keberadaan negara itu tanggung jawab negara. Dan dalam hal ini soal personalisasi itu ada, itu kemudian tidak kemudian diarahkan kepada sifatnya gimmick, pencitraan politik itu yang kemudian berkembang di masyarakat kan ini. Jadi menurut saya ini juga hal-hal yang harus juga menjadi penting di mana pemerintah memberikan penjelasan yang akurat gitu, yang data-datanya juga valid, yang bisa dibuka dan publik bisa mengakses. Karena ini bagian dari juga bahwa APBN ini selama ini pemerintah oleh masyarakat itu dianggap masih belum terbuka sepenuhnya, meskipun pemerintah sudah menjelaskan segala sesuatunya bisa diakses, tapi ini perkembangan masyarakat Mbak. Masyarakat kita memang memasuki masyarakat society 5.0, masyarakat 5.0 namanya sekarang ini,
semua masyarakat menghendaki, khususnya agensi, Gen Alpha itu menghendaki keterbukaan yang lebih luas mengait dengan kebijakan-kebijakan negara, apalagi itu diambilkan dana publik, artinya dana dari APBN lah, katakan seperti itu, Mbak. Baik. Nah, saya akan masuk terkait dengan bagaimana seharusnya sebaiknya seperti yang Anda katakan lagi ya, pemerintah bisa lebih akuntabel terkait dengan persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan publik yang diambil. Tapi Bapak-bapak, kita tahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Berita Satu Utara. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Dialog Ekonomi dalam isu-isu kritis terkait situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia. Kita akan berdiskusi mengenai topik hangat, yaitu bagaimana meredam turbulensi dan memperkuat stabilitas di tengah ketidakpastian global. Bersama para pengambil kebijakan. We want to find the best talent yang bisa membangun organisasi ini dengan prinsip standar yang akuntabel, transparan, dan juga bisa measured. Ini juga sangat penting. Saksikan Investor Daily Roundtable. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialognya. Saya ingin ke Pak Bachtra sekarang. Sampai dengan di titik ini kita melihat bahwa sebenarnya secara aturan tidak ada permasalahan dari sisi syariah juga, bahkan kebijakan publik juga sebenarnya perlu keterbukaan saja dari pemerintah menjelaskan mengapa memutuskan terkait dengan langkah yang diambil tersebut. Nah, saya sekarang ingin masuk lebih spesifik lagi karena kami mencatat yang juga disorot oleh masyarakat dalam pembicaraan yang beredar ya, adalah pemilihan jenis sapinya. Pak Bachtra, sepanjang pengetahuan Anda, apakah memang untuk jenis-jenis sapi kualitas premium seperti yang dikatakan oleh Wamensesnek ini merupakan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto atau justru ini merupakan ada masukan dari pihak-pihak lain yang juga dirasa menjadi suatu hal yang penting untuk dieksekusi sehingga total anggaran yang digunakan sampai ke angka 3 digit miliar rupiah. Padahal kalau kita bandingkan mungkin dengan periode-periode presiden yang sebelumnya, memang tidak ada data yang secara gamblang, tetapi kisaran dari rangkuman yang kami himpun, datanya mengatakan di kisaran 2 digit atau puluhan miliar rupiah. Silakan. Ya, saya pikir kalau soal jenis sapinya itu tentu presiden kalau ingin membantu masyarakat, karena ini lembaga kepresidenan, ya tentu harus dipilih sapi-sapi yang terbaik lah. Masa memilih membantu masyarakat, apalagi ini Idul Kurban, terus kemudian Pak Kiai itu yang paling paham tuh syarat-syarat sapi yang yang harus dikurbankan itu kan ada syarat-syaratnya juga tuh. Jadi tentu harus dipilih sapi yang terbaik, kemudian diberikan kepada masyarakat. Ini memberi makan kepada masyarakat, memberi hewan kurban kan harus yang terbaik. Jangan nanti untuk pejabatnya yang bagus-bagus, tapi begitu untuk masyarakat dikasih sapi-sapi yang kelasnya tidak premium. Jadi sebenarnya konsepnya adalah ini adalah momentum Idul Adha, momentum berbagi. Ini adalah Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah momentum di mana negara harus hadir di setiap ada momentum-momentum tertentu dan bagi Presiden tentu ingin menghadirkan yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia.
Baik, nah silahkan mungkin Pak Kiai bisa diberikan konteks terkait dengan apakah kriteria SAPI ini menentukan juga terkait dengan bagaimana amal ibadah tersebut dijalankan dan juga agar masyarakat mungkin bisa lebih memahami dengan lebih jelas lagi terkait dengan bagaimana polemik politik ini tidak disangkut pautkan juga dengan mengganggu semangat dari Idul Adha itu sendiri. Ya, bahwa bantuan presiden berupa hewan kurban itu pun di dalam aturannya, aturan undang-undangnya itu loh, itu juga yang sudah umur 2 tahun ke atas kalau nggak salah itu ya saya membacanya. Yang semacam ini itu sudah disesuaikan dengan syarat rukunnya kurban. Maka saya melihat bahwa kurban-kurban yang sudah ditentukan dengan syarat-syaratnya itu semua sesungguhnya ya sudah memenuhi syarat. Tinggal memang bahwa hari ini polemik ini meluas karena ada pemahaman dikirain itu korban pribadinya Presiden Prabowo kok pakai anggaran APBN. Lah yang semacam ini yang memang masyarakat harus paham bahwa ini sesungguhnya sapi bantuan masyarakat dari presiden untuk dikurbankan. Nah itu keterangan yang menjelaskan demikian adalah termasuk yang memang dibolehkan. Bahkan wayusanulil imami ayudohia min baitil mali anil muslimin badanatan, bahwa disunatkan bagi seorang imam, bagi seorang kepala negara, presiden untuk memberikan bantuan korban yang anggarannya diambil dari baitil mal zaman dulu, APBN zaman sekarang yang tujuannya untuk umat Islam, karena mayoritas daripada pajak yang diambil itu juga hasil dari mayoritas umat Islam. Nah yang demikian ini hikmahnya jelas turut mensiarkan ibadah kurban di Idul Adha untuk kemaslahatan masyarakat. Lah dari segi kebijakan bahwa tasarruful imam ala ro'yah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan yang diambil oleh imam, oleh presiden, oleh pemerintah itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Ya sudah, ini pun sudah berjalan dari tahun ke tahun. Yang penting bahwa niatnya ini melaksanakan anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah, oleh DPR, ada aturannya, kemudian dilaksanakan. Ya, di sana sini masih ada kekurangan, misalnya ketika menyampaikan keterangan ini sehingga dianggap korbannya presiden. Saya yakin Wamenseknek pun tujuannya sesungguhnya ya menyampaikan bahwa ini sapi kurban bantuan presiden, atau disingkatnya itu apa itu? Banmaspres. Banmaspres singkatannya. Saya yakin ini akan menjadi, mudah-mudahan semuanya akan jadi maslahah dan bisa diteruskanlah selanjutnya ke depan. Undang-undangnya jelas, aturannya jelas. Baik. Itulah intinya. Baik, nah kalau begitu sekarang kita berbicara bagaimana solusinya agar persoalan ini tidak semakin liar ya. Prof. Trubus, menurut Anda seberapa penting kecepatan dari pemerintah untuk dapat merespon secara terbuka dan juga bisa menunjukkan sikap akuntabel tersebut kepada masyarakat agar hal ini tidak menjadi melebar kemana-mana? Iya, ini yang pertama tentu ini pemerintah daerah, Mbak. Sekarang kan itu sudah dulu waktu zaman Pak Jokowi itu kan provinsi ya tingkatnya, jadi 38 provinsi. Nah sekarang ini sudah nyangkut kabupaten kota. Nah kabupaten kota itu ada 514 kalau nggak salah kabupaten kota yang sudah diterima, tetapi ada yang 2 juga lebih sehingga jumlahnya itu
Nah, ini menurut saya bagaimana pemerintah daerah menjelaskan kepada masyarakatnya terkait bantuan ini. Karena begini Mbak, ada problem paling utama adalah kenapa itu harus sapi. Kalau itu memang asalnya dari APBN. Jadi uang yang dipakai untuk APBN kok dibelinya kok sapi. Sapi itu yang memelihara nggak semua masyarakat bisa melihara. Tapi yang dipelihara itu adalah kambing. Kalau kambing itu semua masyarakat punya kemampuan untuk itu. Sehingga ada sisi pemerataan. Karena ini mumpung ada Mas Baratas dari DPR, cobalah dipikirkan lagi untuk mengubah aturannya. Sehingga aturannya nanti menjangkau kepada mereka yang masyarakat kecil yang hanya memelihara sapi bukan sapi ya, kambing. Mungkin kambingnya hanya 3 atau 2 lah. Mereka kan berharap sekali itu dibeli gitu loh, dibeli dengan harga-harga menurut harga presiden kan gitu. Jadi harga pemerintah lah kira-kira seperti itu sehingga ada rasa bangga, ada rasa senang. Jadi jangan diutamakan kambing yang gede-gede, limosin atau apa, yang itu hanya dimiliki kelompok masyarakat tertentu. Nah itu untuk ke depan jadi harus dipikirkan bahwa oleh karena ini kemaslahatan umat dan ini oleh kemanfaatan publik tentu intinya, maka semua masyarakat itu menikmati dalam arti dia bisa yang menjual kambing itu bisa juga ikut dibeli oleh masyarakat, oleh pemerintah lah katakanlah seperti itu, sehingga ini yang penting sekali. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian ini sinergitas antara tokoh-tokoh agama dan karena tokoh agama sebagian juga ada yang menerima dan beberapa juga lembaga pendidikan untuk membantu juga menjelaskan ke masyarakat gitu loh, sehingga ini tidak program berupa elitis, ini hanya elit tertentu, tokoh tertentu seolah. Karena di masyarakat menganggap itu di media sosial banyak sekali mengatakan kenapa yang diberikan kok dia, bukan saya. Ini kan ada muncul kecemburuan sosial di masyarakat itu loh Mbak. Jadi Mbak Sosa harus sampai ke sana karena apa? Karena ini menjadi polemik karena kemudian dipolitisasi yang berawal kemudian menggunakan nama Presiden Prabowo tadi. Nah kemudian oleh situasi ini di bawah, ini kan banyak sekali masyarakat di bawah ya istilahnya politisasi muncul lah kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena itu seolah ada gimmick, ada pencitraan dan sebagainya. Ini menurut saya kan juga harus diluruskan semua Mbak. Sehingga peran pemerintah daerah menjadi kunci, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW itu semuanya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan ini memang bantuan sifatnya adalah kehadiran negara, tanggung jawab negara dan kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Nah itu yang penting Mbak, dan ini uang dari pajak dikembalikan kepada masyarakat. Intinya seperti itu Mbak. Cuman itu tadi jangan hanya sapi, kalau kita dirubah jadi domba atau kambing atau apa saja gitu loh Mbak. Baik, potret sosial kenyataan realita yang ditangkap dengan sangat jelas oleh Prof. Trubus ya. Nah, Bang Batra, meskipun Anda kami tahu bukan di komisi yang berwenang untuk membahas terkait dengan persoalan ini, tetapi mungkin mewakili fraksi bisa juga menyampaikan. Nah, apakah Anda juga melihat ini menjadi suatu hal momentum yang baik untuk kita sama-sama menilik lagi ke dalam aturannya sehingga seperti kata Prof. Trubus lebih merata nih, tidak ada kecemburuan sosial, kambing-kambing punya masyarakat juga bisa dibeli, happy semua nih kurang lebih. Bagaimana Bang Batra? Ya, saya pikir ini adalah sesuatu tradisi yang baik ya dari setiap pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, bahwa tradisi ini harus terus diteruskan. Ini adalah kehadiran negara di setiap momentum dan ini pesannya sangat jelas, berbagi untuk sesama agar semua masyarakat bisa menikmati sebagaimana disampaikan oleh Prof. Trubus tadi, bahwa karena masyarakat membayar pajak terus kemudian pemerintah mengembalikan dalam bentuk bantuan-bantuan lain, dan terutama di momentum Idul Adha ini, momentumnya Idul Kurban, maka dari itu pemerintah di bawah Presiden Prabowo melalui bantuan kemasyarakatan Presiden terus kemudian menyalurkan sapi-sapi kurban ke semua kabupaten kota dan semua provinsi di seluruh Indonesia, dan tak terkecuali juga kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu pendidikan keagamaan, yang lain-lain, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Dan ini saya pikir ya sesuatu yang harus terus dilanjutkan. Tradisi ini baik dan memang kita kan di Indonesia ini tradisi yang seperti ini memang lumrah dan baik bagi tentu untuk bangsa kita agar kedepannya perhatian pemerintah makin masif sampai ke level paling bawah ke tingkat masyarakat kita di seluruh pelosok negeri, dan mudah-mudahan ini terus bisa dilanjutkan, diteruskan, bahwa kemudian ini ada polemik tentu juga memang kan ini kalau penjelasannya tidak utuh disampaikan ke masyarakat, itulah yang menjadi penyebab polemiknya, dan mudah-mudahan
diskursus yang kita lakukan ini untuk menjelaskan ke publik bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden ini bersumber dari anggaran negara dan sah dari segi undang-undang, tidak ada sesuatu yang dilanggar, dan itu baik untuk pemerintahan kita, dan itu salah satu bukti ya bahwa transparansi di bawah pemerintah Prabowo Subianto sekarang. Kemarin Pak Mensesnek menjelaskan bahwa bersumber dari APBN, anggarannya, itu kan bukti juga bahwa ini ke depan makin transparan pemerintahan kita, dan kita bersyukur punya presiden seperti Pak Prabowo ini yang terus hadir di setiap momentum untuk membantu seluruh masyarakat di seluruh pelosok-pelosok negeri. Baik. Nah, kalau begitu untuk meredakan bagaimana gejolak perdebatan yang muncul di ruang publik, rasanya yang paling tepat untuk memberikan pesan adalah Kiai Marsudini. Bagaimana nih Kiai untuk membuat agar perdebatan ini tidak lagi menjadi polarisasi antara politik dan juga agama? Singkat saja silakan. Ya, kita memahami bahwa kritik sosial, kritik politik yang melalui media kurban itu sudah biasa dari ratusan tahun yang lalu, abad-abad yang lalu. Kritik-kritik kurban itu terjadi ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dengan kritikus ulung namanya Abu Nawas. Lah, suatu hari dikumpulkan 2 menteri dan Abu Nawas oleh Khalifah untuk ngitung onta-onta yang akan dikorbankan ceritanya. Lah, ketika di tengah-tengah perkumpulan itu nyeletuk ada menteri yang jelenggerengnya itu gede, tinggi, gendut. Itu ngomong begini, ya Khalifah, tolong nanti kalau unta-untanya sudah disembelih, saya minta dagingnya yang fresh untuk saya. Lah, ini kalau untuk menteri satunya, lah kebetulan menteri satunya itu orangnya kurus, jenggotnya banyak, bulunya lebat. Kasih saja nanti onta yang banyak bulunya. Lah, kemudian nyeletuklah ini menteri yang punya jenggot panjang. Kalau saya sudah nggak butuh bagian daging dari kurban, karena saya bulunya, jenggot saya sudah panjang. Lah, kritik yang semacam ini kemudian lebih keras lagi kritiknya dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pulang mikir, wah ini kok ada orang kaya, menteri kok minta bagian. Lah, kemudian dibawalah itu kok dagingnya ke istana. Rajanya ngomong, kenapa dibawa ke sini daging-daging ini? Lah itu saya sesungguhnya lagi melaksanakan perintah yang mulia. Katanya bahwa kurban harus dikasihkan kepada orang miskin. Lah, ternyata di istana masih banyak orang miskin, menteri pun minta kurban. Lah, kritik yang sekeras ini melalui media kurban zaman dulu ya biasa saja. Nah, yang terpenting bahwa kritik-kritik ini adalah membangun kita. Agar semuanya bisa sesuai dengan target, sesuai dengan rencana dan targetnya masing-masing. Itu intinya ya di situlah menurut saya. Baik, kita akan ambil pelajaran baik dari polemik ini dan kita harap kedepannya tidak lagi menjadi suatu bola liar yang beredar di masyarakat. Terima kasih Pak Batra, Kiai Marsudi dan juga Prof. Trubus untuk waktu yang dibagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.